Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda semuanya. Baik, akhirnya kita bisa bertatap maya kembali tentunya di mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD ini. Nah, di sesi kedua ini kita akan mencoba berdiskusi bersama terkait dengan prosedur dan juga langkah di dalam pengembangan kurikulum. Nah, terkait dengan prosedur dan juga langkah di dalam pengembangan kurikulum di sini memang menjadi satu hal yang patut kita pahami bersama, yakni yang berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum, karena prinsip pengembangan kurikulum di sini menjadi landasan juga ketika kita mengembangkan suatu kurikulum itu. Jadi prosedur-prosedur yang memang ada dan juga disikapi oleh para pengembang kurikulum ini, ya prosedur dan juga langkah-langkah pembelajarannya itu tidak terlepas daripada prinsip yang dianut gitu. Jadinya nantinya prinsip-prinsip ini menjadi satu bekal untuk para pengembang kurikulum untuk bisa menghasilkan kurikulum yang layak, ya sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan daripada masyarakat tentunya. Baik, kita akan mencoba membahas yang pertama terkait dengan apa sih sebenarnya prinsip itu. Ya, prinsip di dalam pengembangan kurikulum itu. Prinsip itu sendiri memiliki makna adalah asas, dasar atau keyakinan, atau bahkan juga bisa diartikan sebagai pendirian. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan prinsip, ya kita berbicara terkait dengan azas-azas, terkait dengan dasar keyakinan ataupun pendirian. Nah, prinsip di sini ya memang menunjukkan suatu hal yang sangat penting, sangat mendasar atau sangat fundamental. Prinsip di sini jelas memiliki sifat yang mengatur dan juga mengarahkan, mau dibawa kemana, akan dijadikan seperti apa dan lain sebagainya. Itu semuanya dikelola di dalam suatu prinsip. Begitu juga di dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, kalau kita cermati bersama bahwa ada sumber di dalam prinsip pengembangan kurikulum. Jadi di dalam proses pengembangan kurikulum di sini ya tidak hanya mengemukakan prinsip-prinsip yang umum-umum saja begitu, tapi ada sumber-sumber prinsip di dalam proses pengembangan kurikulum ini yang menjadi patokan bagi para pengembang kurikulum itu sendiri. Nah, apa saja sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum ini? Ya, pertama ada data empiris, ya atau empiris data, ya, data-data yang sebenarnya, data eksperimen ya berdasarkan penelitian dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sumber yang ketiga adalah cerita legenda yang memang hidup di masyarakat. Ya, ini berhubungan dengan nilai-nilai budaya, culture lah katakanlah, yang memang disajikan, dimasukkan di dalam muatan-muatan di dalam kurikulum yang diberlakukan nantinya. Kemudian yang terakhir, sumber di dalam prinsip pengembangan kurikulum di sini adalah ada akal sehat, ya, common sense. Itu akal sehat. Ini 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum di sini didasarkan dari pendapat daripada Peter F. Olivia, ya. Nah, terkait dengan sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum tersebut, kemudian kita bisa merumuskan ada beberapa tipe-tipe daripada prinsip pengembangan kurikulum itu. Ada whole trust, ya, ada tipe partial trust, ada tipe yang memang sifatnya adalah hipotesis. Nah, yang pertama di sini adalah whole trust. Whole trust itu adalah apa? Ya, whole trust di sini adalah sebuah fakta, sebuah konsep dan juga prinsip yang memang diperoleh dan memang telah dilakukan proses pengujian di dalam proses penelitian-penelitian yang dilakukan secara ketat dan juga berulang-ulang, sehingga memang bisa dibuat generalisasi dan bisa berlaku di tempat yang berbeda. Itu prinsip Waltrat, itu tipe yang pertama, tipe prinsip Waltrat. Kemudian tipe prinsip yang kedua ada partial trust. Nah, apa itu partial trust? Yaitu suatu fakta-fakta yang disajikan atau konsep-konsep dan juga prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan, ya masih bersifat ya di situ-situ saja gitu. Belum bisa diberlakukan secara umum ibaratnya. Kalau misalkan partial trust itu berbeda dengan whole trust yang bisa digeneralisasikan itu tadi. Yang ketiga, tipe yang ketiga adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Yaitu asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif. Ya, prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, yaitu judgement dan juga pemikiran-pemikiran yang didasarkan dari akal sehat si pengembang kurikulum itu tadi. Nah, kalau kita melihat ada 2 prinsip-prinsip di dalam pengembangan kurikulum itu yang memang biasa digunakan oleh si pengembang kurikulum. Yang pertama adalah prinsip umum dan yang kedua adalah prinsip khusus. Prinsip umum di sini yang harus diperhatikan ya memang untuk
dimiliki oleh kurikulum itu sendiri sebagai suatu totalitas ya dari gabungan-gabungan komponen yang memang membangun di dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Jadi totalitas dan juga gabungan-gabungan dari komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum itu sendiri itu masuk ke dalam prinsip umum, berbeda dengan prinsip khusus. Prinsip khusus di sini ya sudah masuk ke dalam prinsip yang internal. Ada bagaimana caranya mengembangkan komponen tujuan, bagaimana mengembangkan komponen isi kurikulum, mengembangkan komponen-komponen kurikulum yang lainnya itu sudah dibahas di dalam prinsip yang khusus. Ya, kita akan bahas ada beberapa bab lah katakanlah jenis-jenis yang ada di dalam prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Yang pertama di sini ada prinsip relevansi atau kesesuaian. Ini menjadi salah satu prinsip umum yang ada di dalam pengembangan kurikulum yang khususnya adalah umum begitu. Prinsip relevansi di sini merupakan satu prinsip yang memang adanya kesesuaian. Jadi menimbulkan atau mendasarkan pengembangan kurikulum itu dari aspek kesesuaian. Ya, di dalam prinsip relevansi di sini ada dua jenis relevansi. Ada relevansi internal dan juga ada relevansi eksternal. Relevansi eksternal di sini artinya bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan dan juga kebutuhan masyarakat, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Ya kan? Berbeda dengan relevansi internal. Relevansi internal di sini yaitu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Ya, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum itu sendiri, sesuai atau enggak gitu. Komponen satu dengan komponen yang lain, katakanlah seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua di dalam prinsip pengembangan kurikulum secara umum di sini ada prinsip fleksibilitas. Apa sih itu prinsip fleksibilitas? Yaitu bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku terutama dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, dalam kurikulum itu sendiri juga harus terdapat suatu sistem tertentu yang memang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuan melalui berbagai metode, melalui berbagai cara-cara yang sifatnya adalah yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga ada prinsip kontinuitas, ya, berkesinambungan, kontinuitas. Kurikulum ini memang dikembangkan secara berkesinambungan meliputi kesinambungan antar kelas maupun kesinambungan antar jenjang pendidikan dari SD harus menjadi dasar muatan-muatan yang ada di SMP menjadi muatan yang ada di SMK, SMA menjadi muatan-muatan yang memang menjadi dasar di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Itu prinsip kontinuitas, yaitu tujuannya apa ya, supaya proses pembelajaran siswa ini bisa maju secara sistematis ya. Yang berikutnya di dalam prinsip pengembangan kurikulum yang sifatnya adalah umum adalah prinsip praktis atau efisiensi. Ya, kurikulum di sini dikembangkan dengan memperhatikan aplikabilitas di lapangan. Jadi aplikasinya di lapangan itu seperti apa. Jadi dia tidak monoton, tidak menuntut adanya harus perfect, yang tidak ada harus diada-adakan dan lain sebagainya, tapi harus mengacu kepada prinsip praktis, aplikabilitas itu tadi. Kurikulum di sini ya memang harus ditetapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Prinsip praktis ada kaitannya dengan prinsip kurikulum yang lainnya, ya. Begitu juga dengan prinsip efektivitas, efektif gitu katakanlah. Efektif di sini ya tentu merujuk pada pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan. Ya, tujuannya apa? Ya efektif untuk mencapai tujuannya itu bagaimana katakanlah. Nah, itu kan berarti efektif gitu. Kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi, penentuan metode dan juga sistem evaluasi yang dipakai oleh seorang pendidik nantinya di setiap jenjang pendidikannya, serta model atau konsep kurikulum apa yang memang sesuai ketika digunakan di lingkungan pembelajaran tertentu. Nah, Peter F. Olivia di sini menggunakan istilah aksiom. Ya, aksiom untuk mewadahi keragaman karakteristik tipe prinsip ini. Aksioma di sini adalah titik awal atau argumen lebih lanjut itu. Ya, itu aksiom. Nah, kemudian ada prinsip yang berkenaan dengan aksiom. Ya, tadi itu yang sudah saya sebutkan. Prinsip aksiom yang memang dikemukakan oleh Peter F. Olivia di sini menganggap bahwa perubahan kurikulum di sini adalah suatu keharusan. Jadi harus dilakukan perubahan kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian masyarakat menghendaki adanya perubahan dan lain sebagainya. Itu menjadi satu hal
mengapa kurikulum itu harus dilakukan suatu perubahan. Nah, kurikulum merupakan produk dari masa yang bersangkutan. Perubahan kurikulum masa lalu sering terdapat secara bersamaan, bahkan tumpang tindih dengan perubahan kurikulum yang terjadi di masa kini. Perubahan kurikulum akan terjadi dan berhasil jika memang ada perubahan pada orang-orang atau masyarakat. Generasinya akan berubah tidak? Kebutuhannya tentu di dalam setiap era, setiap zaman itu berubah. Nah, bagaimana kurikulum itu dapat memfasilitasi perubahan-perubahan yang terjadi? Gitu. Kurikulum mampu menghasilkan, membentuk bagaimana output lulusannya itu ya sesuai dan juga mampu untuk bersaing di masyarakat terkait dengan bagaimana nantinya dia memiliki kompetensi tertentu untuk siap bertanding lah, katakanlah berkompetisi dengan masyarakat yang lainnya. Nah, ini menjadi satu prinsip yang aksiom itu tadi, berawal dari titik balik katakanlah. Ya, kegiatan pengembangan kurikulum di sini adalah kegiatan bekerja sama secara kelompok. Ya, memang tidak bisa dilakukan oleh satu hal, satu orang, satu pihak gitu. Tapi memang dilakukan oleh berkelompok. Kelompoknya ini tentu mengacu kepada stakeholder-stakeholder yang memang terlibat, ya, yang memang berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Entah itu masyarakat, orang tua, juga bisa dilibatkan dalam pengembangan kurikulum. Selain guru tadi itu, kepala sekolah, alumni dan lain sebagainya, itu masuk di dalam stakeholder yang memang orientasinya nantinya bisa bersama-sama menyatukan pemikiran mereka, menyatukan konsep mereka untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik dari sebelumnya, yang memang relevan sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan dari masyarakat. Itu terkait dengan prinsip umum. Kita akan beralih ke dalam prinsip khusus, teman-teman semuanya. Nah, prinsip khusus di sini ya tentunya ada prinsip penentuan tujuan, isi pendidikan, proses belajar mengajar, media, kemudian prinsip yang memang berkaitan dengan penilaian. Nah, kita akan mengacu ke prinsip khusus yang pertama yang memang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini memang tujuan yang memang mencangkup tujuan yang bersifat umum ke tujuan yang bersifat khusus. Nah, perumusan tujuan pendidikan di sini disumberkan, didasarkan atas ketentuan dan kebijakan pemerintah. Apa sih sebenarnya gitu. Kemudian survei mengenai persepsi orang tua, survei terhadap persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, kebutuhan anak-anak mereka, survei tentang pandangan para ahli di bidang-bidang tertentu, survei tentang manpower atau sumber daya manusia, pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, kemudian ada sumber yang memang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang relevan gitu. Itu terkait dengan penentuan tujuan pendidikan. Kemudian ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi kurikulum. Ada beberapa pertimbangan yang memang perlu dilakukan untuk menentukan isi kurikulum. Yang pertama, pertimbangannya adalah perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan juga sederhana. Isi bahan pelajaran juga harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau output lulusan nantinya gitu. Unit-unit kurikulum juga harus disusun dalam urutan yang logis dan juga sistematis ketika ranah belajar, ya, kemudian diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar yang relatif bersamaan atau mungkin bertahap. Kemudian ada prinsip yang memang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar, apa yang akan digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, teman-teman semuanya. Yang pertama, apakah metode ataupun teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Cocok enggak gitu katakanlah metodenya, tekniknya. Kemudian apakah metode teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi, ya, sehingga dapat melayani perbedaan individu siswa. Ya kan, karena kita sebagai seorang guru kan harus mengetahui dan juga menyadari bahwa karakteristik siswa itu tentu berbeda, ya kan. Individu siswa pasti berbeda, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Tidak boleh kita sebagai seorang pendidik itu menyamaratakan karakteristik atau setiap individu itu tadi. Pasti memiliki karakteristik yang berbeda dan juga pasti memiliki perbedaan individu di setiap sekolahnya, walaupun satu kelas itu ibaratnya. Ya kan? Kemudian apakah metode teknik tersebut dapat memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, maksudnya berjenjang gitu, dari yang sifatnya mungkin mudah, kemudian sedang, kemudian sulit,
ya sulit dan lain sebagainya, itu merupakan urutan kegiatan yang bisa dikatakan bertingkat-tingkat. Apakah metode teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Jadi tidak boleh si pengembang kurikulum khususnya di dalam proses mengembangkan proses pembelajaran tersebut ya monoton gitu, hanya berorientasi pada tujuan atau kemampuan kognitif saja, kemampuan yang afektif saja. Tapi ketiga ranah itu harus bisa saling bersinergi menjadi satu, yang entah itu nanti dalam KD tertentu di rumuskan outputnya mungkin kognitifnya, KD tertentu mungkin kode KD yang lain mungkin bisa dirumuskan afektifnya dan lain sebagainya, ataupun satu KD mungkin bisa menjembatani dua kompetensi siswa gitu dari ranah afektif maupun psikomotornya dan lain sebagainya. Itu terkait dengan prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Kemudian ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan juga alat pengajaran, ya. Ini harus mengacu kepada alat media yang diperlukan itu apa gitu. Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apakah ada penggantinya? Ini menjadi satu alternatif lah ibaratnya, atau ada satu treatment-treatment tertentu yang memang ada opsi lain ya, yang memang digunakan ketika proses pembelajaran itu berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan media dan juga alat pembelajaran. Kalau ada yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana membuatnya, siapa yang membuat, pembiayaannya bagaimana, serta waktu yang membuatnya. Ini terkait dengan proyek-proyek yang memang dilakukan di dalam proses pembelajaran. Kan ada pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, ini juga harus diperhatikan hal-hal tersebut itu. Bagaimana membuatnya, siapa yang membuat, biayanya bagaimana, waktu pembuatannya bagaimana. Ini juga harus menjadi pegangan bagi si pengembang kurikulum itu sendiri. Kemudian bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain sebagainya. Ini menjadi satu kajian tertentu yang memang harus dirumuskan supaya nanti ini menjadi dasar dan juga menjadi alat bantu khususnya untuk belajar secara mandiri para siswa-siswa ketika mereka ada di rumah. Bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar, ini menjadi satu hal juga yang harus garis bawahi terkait dengan prinsip yang memang berkenaan dengan pemilihan media dan juga alat pengajaran. Ya, prinsip yang berkenaan dengan penilaian apa saja itu? Ya bisa mengacu kepada merencanakan alat penilaiannya bagaimana, menyusun alat penilaiannya bagaimana, mengelola hasil penilaiannya bagaimana. Tentu ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam fase tiga fase itu, ya, terutama dalam fase yang pertama, perencanaan nilai, ya. Hal-hal yang diperhatikan apa saja? Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kelas tersebut, usianya bagaimana, tingkat kemampuan kelompok yang akan dites itu seperti apa, berapa waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tes, apakah tes tersebut berbentuk uraian atau pilihan, berapa banyak butir tes yang disusun, apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau tidak. Kemudian untuk fase yang kedua, ya, adalah langkah-langkah dalam penyusunan alat penilaian itu seperti apa. Ya, tentunya di sini di dalam proses menyusun langkah-langkah penilaian atau alat penilaian ada merumuskan tujuan dulu gitu. Tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik itu dirumuskan. Kemudian setelah dirumuskan, kita uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang memang dapat diamati oleh seorang guru itu tadi. Kemudian bisa dihubungkan dengan bahan pelajaran yang memang menjadi dasar di dalam konteks pembelajaran yang relevan itu, yang sesuai. Kemudian kita baru menuliskan butir-butir tes itu tadi. Kemudian ada fase ketiga, yaitu pengelolaan hasil penilaian, ya. Di dalam proses pengelolaan hasil penilaian di sini ya tentunya ada norma penilaian apa yang harus digunakan di dalam pengelolaan hasil tes itu tadi. Ya, apakah digunakan formula guessing katakanlah, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor yang memang sudah fix katakanlah, skor standar apa yang digunakan nantinya, untuk apakah hasil tes ini digunakan, ya tentunya mungkin untuk mengukur kognitif, afektif, atau psikomotorik dan lain sebagainya. Ini juga harus diperhitungkan begitu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam langkah-langkah di dalam proses pengembangan kurikulum. Di dalam proses langkah-langkah pengembangan kurikulum di sini ya tentunya kita harus menganalisis dan juga mendiagnosis kebutuhan daripada peserta didik.
ya. Kemudian ada perumusan tujuan, pemilihan dan juga pengorganisasian materi, pemilihan dan juga pengorganisasian pengalaman pelajaran, pengembangan evaluasi, ya kan. Ini merupakan langkah-langkah yang memang dilakukan secara prosedural, yaitu urut dan juga sistematis, sehingga akan menghasilkan pengembangan kurikulum yang sifatnya adalah opsional atau bukan opsional, maaf, tapi optimal, katakanlah ya, optimal. Jadi kurikulum yang dihasilkan itu kurikulum yang optimal. Nah, kemudian terkait dengan langkah-langkah yang pertama tadi, yakni analisis dan diagnosis kebutuhan, ya tentunya kita harus menganalisis itu, analisis kebutuhannya apa. Oh, kebutuhan siswa seperti ini, ya, tuntutan masyarakat seperti ini, harapan dan pemerintah bagaimana. Itu kan merupakan satu analisis kebutuhan. Ketika sudah dianalisis kebutuhannya itu, baru pendekatan kita tentukan. Ada pendekatan mungkin survei kebutuhan, studi kompetensi, analisis tugas dan lain sebagainya. Kemudian baru hasil akhirnya bagaimana dari tahap analisis dan diagnosis kebutuhan ini. Oh, ternyata di dalam hasil akhirnya ini kita mendeskripsikan kebutuhan sebagai bahan refleksi, katakanlah ya. Ini merupakan langkah-langkah di dalam analisis dan diagnosis kebutuhan. Terdapat 3 langkah tadi: analisis kebutuhan, pendekatan, dan juga hasil akhir. Nah, kemudian di dalam langkah-langkah pengembangan kurikulum yang kedua di sini tadi ada perumusan tujuan. Nah, perumusan tujuan di sini kan klasifikasi tujuan itu ada 4: tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan juga tujuan instruksional, ya. Tujuan pendidikan, ya memang tujuan pendidikan secara nasional ini dirumuskan oleh pemerintah, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Kemudian dari tujuan pendidikan nasional tersebut di breakdown ke bawah menjadi tujuan institusional. Tujuan institusional itu merupakan tujuan yang memang hendak dicapai setiap jenjang pendidikannya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu akan memiliki tujuan-tujuan tersendiri, ya, seperti halnya tujuan pendidikan dasar, katakanlah jenjang SD. Itu tujuannya apa? Oh, ternyata tujuannya adalah meletakkan dasar-dasar pengetahuan. Jadi materi-materi yang diajarkan di dalam jenjang SD ini ya memang sesuai dengan tujuannya. Ya, meletakkan dasar-dasar pengetahuan itu. Materinya ya bentuknya adalah materi-materi yang dasar. Kemudian tujuan yang kedua adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang hendak dicapai setiap mata pelajarannya. Mata pelajaran IPA, IPS, matematika, akuntansi, ya, dan lain sebagainya. Itu memiliki tujuan kurikuler tersendiri gitu. Kemudian yang terakhir ada tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional di sini adalah tujuan yang hendak dicapai ketika proses pembelajaran itu berlangsung setiap kali tatap muka, katakanlah, ya. Kemudian langkah-langkah pengembangan kurikulum yang ketiga ada pemilihan dan pengorganisasian materi. Ya, bagaimana itu? Ya, ada skop kurikulum. Ya, skop kurikulum di sini sulit disusun. Kenapa kok skop kurikulum ini sulit disusun? Karena setidaknya itu memuat, yang pertama adalah dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian ada berharga, ya, sebagai warisan budaya, berguna bagi penguasaan disiplin ilmu. Kemudian ada berguna bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian ada sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, selain skop kurikulum itu tadi ada sequence. Ya, sequence di sini yang memperhatikan apa saja, ya, struktur disiplin ilmunya bagaimana, taraf perkembangan siswanya, kemudian pembagian materi kurikulumnya bagaimana. Skop yaitu ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa yang sudah berbentuk bidang studi, itu skop, ya. Sequence di sini ya berarti susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang memang dilakukan dalam perencanaan kurikulum ini. Ya, untuk memudahkannya, ya katakanlah lah, bila skop itu mengacu kepada apa, maka sequence di sini lebih mengacu pada kapan dan juga di mana pokok-pokok bahasan tersebut ditempatkan dan juga dilaksanakan, ya. Kemudian berikutnya ada langkah pemilihan dan pengorganisasian pengalaman pembelajaran. Ya, di sini tentunya di dalam pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar ada verbal, ada secara visual, perabaan, penciuman. Ini menjadi satu pemilihan dan juga bagaimana kurikulum itu dapat diorganisasikan sesuai dengan pengalaman belajar para peserta didik. Verbal ya tadi berhubungan dengan bahasa atau kata-kata.
Visual ya penglihatan, itu perabaan ya berarti berhubungan dengan rasa, penciuman ya berhubungan dengan bau-bauan katakanlah. Kemudian ada langkah pengembangan kurikulum yang terakhir, yaitu pengembangan yang sifatnya adalah evaluasi atau pengembangan evaluasi. Ya, di dalam proses penyusunan pengembangan kurikulum ini, khususnya di dalam tahap evaluasi, ya tentunya ada komponen kurikulum itu sendiri yang dijadikan sebagai acuan di dalam proses mengevaluasi. Ada implementasi kurikulumnya bagaimana, oh kekurangannya apa, kelebihannya apa, kan mudah dianalisis, namanya juga kita sedang mengevaluasi. Kemudian ada hasil yang dicapai, sesuai enggak hasil yang dicapai itu. Nah itu teman-teman semuanya terkait dengan prosedur dan juga langkah-langkah di dalam pengembangan kurikulum. Semoga materi yang singkat ini dan materi yang secara umum saya berikan ini dapat menambah pemahaman kita semuanya dan juga dapat membekali topik diskusi di setiap sesinya, khususnya di sesi kedua ini. Itu saja yang dapat saya berikan khusus untuk sesi kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.